Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk mat. Jadi mat far'i itu ada beberapa sebab. Ketika asalnya adalah mat asli. Ada huruf mat, kemudian bertemu hamzah atau bertemu sukun. Nah, bertemu hamzah atau bertemu sukun. Sukun ini nanti perwujudannya bisa berupa tasjid. Ya. Jadi kalau sukun bertemu dengan huruf yang sama dengan berharokat, maka tandanya menjadi tasjid. Nah, mat far'i yang bertemu hamzah ini ada dua, yaitu dalam satu kalimat atau dalam beda kalimat. Ini kita sudah sering mungkin ya memahaminya, yaitu kalau dalam satu kata, dalam satu kalimat atau dalam satu kata, maka dia kita sebut sebagai mat wajib. Artinya dia wajib lebih dari 2 harokat. Jadi nggak boleh 2, malah wajib lebih dari 2 harokat. Atau dalam pengertian umum yang suka kita terima itu 4-6 harokat. Sedangkan yang mat wajib, mat asli bertemu dengan hamzah di lain kata, di kata yang berlainan, itu kita sebut mat jaiz. Artinya dia boleh dilafalkan mat. Boleh juga dilafalkan mat tobi'i. Nah, istilah mat dalam mat far'i itu nanti berarti lebih dari 2. Sedangkan istilah mad dalam mat tobi'i, dalam biasa, dalam bukan bahasan mad, maka dia mat tobi'i. Dan istilah qasr dalam bahasan bukan bahasan mad, maka itu 1 harokat. Istilah mad adalah mad asli dalam bahasan biasa, maka itu 2 harokat. Sedangkan kalau kita membahas mad, istilah qasr adalah istilah keadaan mad asli, yaitu 2 harokat. Istilah mad adalah istilah yang lebih dari 2 harokat, itu baru disebut mad. Ini istilah mad dalam artian umum atau dalam artian khusus. Gitu ya. Nah, kemudian ada mad yang bacaannya wajib 6 harokat. Dalam bahasa kita sebut wajib. Dalam bahasa Arabnya lazim. Karena ini sudah ada hukum wajib di sini. Nah, lazim dia 6 harokat. Semua ulama sepakat 6 harokat. Tidak ada yang menyelisih kesepakatan ini. Ini mad asli ketika bertemu dengan sukun. Sukunnya sukun asli. Bukan sukun arid. Sukun arid itu yang sebenarnya aslinya tidak sukun, tapi berubah menjadi sukun ketika waqaf. Ya alamina, jadi alamin. Nah itu kan aslinya tidak sukun menjadi sukun. Itu disebut sukun asli. Nah ini masuk golongan mad jaiz. Jadi secara hukum mad jaiz. Ya 2-6 harokat. Kalau mad lazim ini harus 6 harokat. Mutlak ya 6 harokat. Makanya hati-hati dengan mad lazim karena dia dibacanya adalah 6 harokat. Nah yang termasuk mad lazim adalah ketika mad asli bertemu tasjid. Itu juga mad lazim. Dibaca 6 harokat. Sedangkan kondisi lainnya yang sudah kita bahas sebelumnya, mad far'i yang lainnya yaitu 2 harokat dibaca. Ini yang kita sebut sebagai mad asli. Mad far'i yang mirip mad asli. Begitu sedikit pengantar penjelasan. Nah, dari mana penentuan panjangnya itu? Sebenarnya panjang itu ada rangkaiannya. Jadi biasanya ulama memilih menggunakan acuan mad jaiz dulu. Mad jaiz mungfasilnya berapa ngambilnya. Gitu. Atau juga boleh sih menggunakan acuan mad wajib dulu. Tergantung ya sebenarnya, tapi biasanya gitu. Kalau mad jaiznya ngambil sekian, maka wajibnya dia harus sekian. Nah, nanti ada juga di aturan qiraat mana dulu yang ada bacaan. Ketika kita baca itu, mana dulu yang terjadi. Mad wajib dulu, mad jaiz dulu. Atau apa dulu yang terjadi. Nah, kalau bacaan qiraat nanti ada aturan-aturannya lah ya. Nanti
kalau ini dulu nanti variasi kita gimana gitu ya. Nah, tapi di sini secara umum gini aja lah rangkaiannya. Kita menggunakan riwayat Hafs dari Asim. Ya. Aturan umum kita akan melihat mad wajib 4 sampai 6, mad jaiz 2 sampai 5. Umum. Tapi bagaimana? Karena sebenarnya itu ada paket-paketnya lah, ada torik-toriknya, ada jalannya. Kalau yang banyak kita pakai di Indonesia ini biasanya dari jalur Satibiyah. Nah, jalur Satibiyah itu untuk bacaan mad wajib dan mad jaiz itu antara 4 sampai 5 harokat. Gitu. Jadi pilih 4 atau pilih 5, silahkan. Begitu ya. Jadi kalau kita menggunakan jalur, karena ini nanti rangkaiannya adalah dengan pemilihan cara baca yang lainnya. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah, ya kita tahu aja dulu lah. Yang lain itu nanti gitu ya. Nah, kemudian mad mutasil, kalau mad jaiz dan mad wajib ini kalau pakai jalur Thayyibatun Nasr. Ya, dari Al-Jazari. Nah, ini ada pilihan nih di sini. Kita dari buku Thayyibatun Nasr ya. Kalau mufasil 2 harokat, maka mutasilnya boleh 4 atau 6. Jadi mufasilnya bacanya 2 kita ngambil. Maka mutasilnya wajibnya 4 atau 6 harokat. Kalau mufasilnya 3 harokat, maka kita harus mengambil mutasil 6 harokat. Kalau mufasil 4 harokat, maka wajibnya harus 4 atau 6 harokat. Kalau mufasilnya 5 harokat, maka 5 atau 6 harokat. Intinya di sini, mad wajib harus lebih dari mad jaiznya. Ya kan? Kalau 2, 3, di sini nggak ada yang 2. Mad wajib nggak boleh 2, kan? Harus lebih dari 2, dia 4. Dan mad wajib nggak ada yang 3, minimal 4. Ya kan? Nah, gitu ya. Ini harus kita pahami. Nah, pilihan-pilihan ini bisa kita lakukan dalam kita sekali baca. Dalam sekali duduk untuk baca, maka pilihlah satu rangkaian ini. Begitu kira-kira uraian tentang mad. Nah, kita belajar dulu di mad lazim, yang ulama sepakat bacaannya adalah 6 harokat. Ya, nah ini sering banget kita dengar, yaitu atau sering banget kita lantunkan, yaitu di Al-Fatihah, di ayat terakhir. Makanya hati-hati di ayat terakhir Al-Fatihah ini lantunkan 6 harokat, karena ini lazim hukumnya. Ulama sepakat ini harus 6 harokat. Jangan kurang ya, agar kita tidak salah. Ya, ini mad lazim, karena ada mad tobi'i bertemu dengan tasjid. Nah, kita coba bacaannya 6 harokat ya, sama dengan ini 6 alif gitu ya. 1 alif nambah 1 harokat kan. Nah, berarti ini nambah 5 alif, karena fathahnya 1 harokat. Kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Gitu ya. 6-nya dihitung begini juga boleh. Nah, gitu. Tergantung 1 harokat kita berapa ritmenya. Gitu ya. Ini. Waladdallin. Linnya 4 harokat. Nah, begitu kira-kira ya pelafalan mad lazim. Kita ke contoh yang lain. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Fa'idha ja'atis sohhoh. Innaha ula'i ladallun. Ya. Wa wajadaka dhallan fahadha. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Demikian, ini mad lazim musaqqal karena bertemu tasjid. Jadi dia dibaca agak berat. Demikian untuk
sesi mat lazim yang pertama ini.